Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya akan cukupkan segala kebutuhannya sampai di akhir. Masih berlanjut ya hadis Muslim nomor hadis 720. Inna likulli 'abdin fi kulli sulama shadaqah. Bagi setiap hamba itu sejak mulai bangkit dari tidurnya, dia mulai bangun ya di pagi harinya itu setiap sendi-sendinya harusnya sudah mulai bersedekah. Bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya 360 sendi itu semua ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Tapi bisa nggak Anda pastikan tangan Anda berzikir kepada Allah, mata Anda berzikir kepada Allah, telinga Anda berzikir kepada Allah, kaki Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Sehari ketika dibangunkan mesti begitu. Hewan aja berzikir. Ya, burung saat mengepakkan begini itu berzikir sambil kerja sambil zikir. Makanya Allah mudahkan rezekinya. Berangkat pagi, pulang sore, dapat rezekinya, hidupnya tenang. Ya, anaknya banyak pun disuapi juga, dapat semua rezekinya, nggak ada masalah. Bagaimana cara menggantinya? Pertama, sebelum bicara tentang mengganti, kita harus pahami cara berzikirnya. Ya, cara berzikir anggota tubuh itu adalah menggunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ketika antum pandang, ingat betul ini, cara berzikir mata adalah melihat yang baik-baik, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat di sini, Quran surah ke-24 itu, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Cara berzikir telinga adalah tidak mendengar yang buruk-buruk. Cara berzikir lisan bicara yang baik-baik, tidak berdusta, tidak bergibah. Makanya diharamkan gibah, celaka bagi para pendusta. Wailul lil mukadzibin, itu kan? Cara berzikir tangan, jangan menyentuh yang haram-haram. Makanya dilarang kemudian untuk mencuri, dilarang untuk berbuat curang, sampai ke kaki. Cara berzikir kaki melangkah pada yang baik-baik dengan tawadhu. Turun Quran surah ke-25 itu, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kan? Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu dia, baik. Paham sampai sini? Tapi tidak setiap orang dalam 24 jam dari bangunnya bisa menjaga itu. Nah, itu bisa ditutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa ditutup semua itu dengan menunaikan dua rakaat. Ya, jelas sampai sini? Tapi bukan berarti ditutup maksiatnya kemudian tertutup dengan duha, bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi kewajiban zikir Anda yang seharusnya berzikir dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, yaitu kewajibannya digugurkan oleh Allah dengan Anda menunaikan salat. Tolong pahami dengan baik ya yang dimaksud esensi dari hadis Muslim nomor hadis 720 ini. Yang dimaksud 2 rakaat duha dengan zikir, nilai dengan zikir seluruh sendi pada tubuh kita. Itu maksudnya orang yang benar salat duhanya selain tercukupi ini perintah Allah untuk berzikir pada seluruh tubuh, yang dimaksud salat yang dia tunaikan ini itu akan membimbing dia menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga seluruh elemen tubuhnya untuk menyimpang dari ketentuan Allah. Itu maksudnya. Jadi sebelum dia beraktivitas, dia salat 2 rakaat. Dia memohon kepada Allah. Nah, salat 2 rakaat ini baca ya ayat-ayat yang sekiranya meminta permohonan kepada Allah supaya selalu dijaga dalam kebaikan. Antum pilih ayat-ayat yang sesuai di sini. Dia setelah saat ini Allah akan jaga ujung kepala sampai ujung kakinya. Di begitu dia keluar masjid misalnya atau keluar rumah, ya lalu matanya melihat yang tidak baik, Allah akan jaga, akan dipalingkan oleh Allah supaya dijaga oleh Allah dari maksiat, kerja mendapatkan yang halal, berangkat dibimbing oleh Allah, dijaga dari orang-orang yang tidak baik, begitu pulang mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang terbaik. Makanya berangkat Anda dari masjid misalnya, pulang, kalau saran saya, kalau Anda bisa dekat dengan masjid, usahakan jangan langsung ke rumah. Jadi begitu selesai kerja, mampir ke masjid dulu. Dan itu tidak hanya nanti antum tunaikan sholat misalnya kan, tahiyatul masjid. Ya, berangkat antum bermula dari rumah Allah, meminta kemudahan, begitu pulang bertawakal kepada Allah. Itu bukan cuma akan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan, tapi juga memberikan kedamaian dalam jiwa. Makanya suasana kantor dan suasana jalan. Silakan di jalan macet, macam-macam dan sebagainya. Pulang ke rumah kadang-kadang tidak kondusif situasinya. Ya, melihat istri kayak ngelihat orang lain bawa kendaraan itu kan. Baik yang tadi diklaksonin itu, ya. Ngelihat anak-anak kayak ngelihat bunyi-bunyi macam-macam. Jadi nggak nyaman. Antum ke masjid begitu wudu, ya, salat sunnah wudu, kemudian bertawakal kepada Allah, demi Allah saya katakan. Begitu pulang ke rumah hatinya sudah tenang, enak, kan? Ngelihat istri, ngelihat anak dan nunggu-nunggu 7 jam, 8 jam, ada keakraban, ada kenyamanan. Itu indah. Itu indah ya. Antum bisa coba insyaallah. Teruskan di Abu Daud nomor hadis 1289.
Ini hadisnya hadis qudsi. Ya, hadisnya hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rabbuna jalla wa ala, Allah Tuhan kita jalla wa ala pernah berfirman, "Man lam ya'jiz an arba'a rak'atin," menunaikan salat 4 rakaat di awal siang. Jadi sudah masuk nih ke pertengahan duha nih. Di awal siang. Kalau tadi kan bisa Anda petakan misalnya jamnya baru jam 6 gitu kan. Kalau yang syuruk itu. Tayyib. Kalau yang ini tadi yang setengah 7. Ya, kalau yang hadis yang berikutnya ini di Abu Dawud nomor hadis 1289, taruhlah kisaran jam setengah 8 jam 8, kan? Setengah 8 jam 8. Yang tidak merasa malas menunaikan salat 4 rakaat fi awalin nahar, ya di awal menuju siang, masya Allah, akfika akhirahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya akan cukupkan segala kebutuhannya sampai di akhir siangnya, sampai ke malamnya.